Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dengan izin dan karunia sehingga kita masih sempat menghadiri acara pembukaan pertandingan catur Andikata Kabupaten Bulukumba 2021. Yang terhormat Kakandaku Ketua Harian KONI Kabupaten Bulukumba, yang terhormat rekan-rekan pengurus Asosiasi Kabupaten Bulukumba, yang terhormat atlet catur yang sempat saya undang dari Makassar, dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Bantaeng, yang ikut meramaikan turnamen catur Andikata Kabupaten Bulukumba, yang saya banggakan dan saya cintai seluruh atlet catur Kabupaten Bulukumba. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan pertandingan catur Andikata 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 April 2021 di Warkop di Kabupaten Bulukumba. Jadi perlu saya laporkan Bapak Ketua KONI bahwa kegiatan turnamen catur ini di samping melihat hasil-hasil yang akan ditampilkan, juga akan memilih atlet Kabupaten Bulukumba yang akan berkiprah dalam Porprov 2022 yang insyaallah Bulukumba bersama Sinjai menjadi tuan rumah. Perlu saya laporkan bahwa saya berpikir mengapa saya mengundang pemain dari Makassar, pemain dari Goa, dari Padang, Bantai, adalah untuk mengukur kemampuan atlet-atlet Kabupaten Bulukumba, karena ini adalah persiapan mengikuti Porprov 2022. Jadi ada pun kategori yang akan dipertandingkan yang perlu saya laporkan kepada Bapak Ketua KONI adalah dua jenis kategori senior dan kategori junior. Dan insya Allah saya yakin dan percaya atlet-atlet junior Kabupaten Bulukumba maupun senior Kabupaten Bulukumba bisa menyumbang medali emas untuk Porprov 2022. Dan saya yakin itu. Kita punya talenta atau bakat catur Kabupaten Bulukumba yang handal, yang bisa kita harapkan untuk mengharumkan nama Kabupaten Bulukumba secara khusus dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Jadi dengan kerendahan hati saya mohon kepada Bapak Ketua KONI Kabupaten Bulukumba untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka turnamen catur Andikata 2021 pada tanggal 10 April 2021. Demikian, atas segala kekurangan saya akhiri dengan ucapan wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diizin perkenan Ketua KONI untuk memberikan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling mulia kita ucapkan di sore hari ini, karena di Percasi inilah cabang olahraga yang selalu melakukan kegiatan. Kalau tidak salah 2 bulan kemarin Pak ya, 2 bulan kemarin kita ketemu lagi, tapi memang real di Percasi ini. Terima kasih yang saya hormati Ketua Percasi Kabupaten Bulukumba dan Pak Sekum KONI, sengaja saya telepon ke sini. Ini laporan kegiatan Bapak harus kasih. Kegiatan catur di Kabupaten Bulukumba yang sangat luar biasa, walaupun di tingkat nasional, di tingkat regional, Percasi ini ada sedikit permainan, tapi yang jelas kita tidak usah terpengaruh itu. Dan ketiga, selamat datang teman-teman dari Kota Madya Makassar di Kabupaten Bulukumba. Selamat datang, terima kasih. Kami minta kepada Bapak, jangan sampai Bapak kena pepatah Arab.
Al ilmu bila amalin kasajarin bila zamar. Ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon tak berbuah. Jangan sampai seperti itu Bapak. Jadi ilmu yang Bapak bawa jauh-jauh 160 km dari Makassar ke sini, Bapak tidak simpan ilmunya, selesai. Nah, balik nih walau kana ayat, sampaikan kepada kami walaupun satu kalimat ayat saja. Jadi kami mohon pengalaman Anda, jam terbang Anda tentu di atas frekuensi rata-rata. Jadi Kabupaten Bulukumba ini Pak, izin khususnya saya pernah mengatakan sama beliau, kalau bukan makin dipercasi bubar bagi kapal. Pak Pasomba, Anda sudah masuk kategori wasit nasional. Diperhitungkan di Sulawesi Selatan, kita bangga punya Pak Pasomba. Bangga kita Pak, tapi beliau di Musda Percasi itu, beliau pimpinan sidang Pak. Beliau steering. Tidak segampang itu, 24 kabupaten kota, steering cuma 3, termasuk beliau. Dan waktu itu kita di Percasi tidak ada apa-apa, tapi saya yakin dengan keberadaan ini, itu adalah motivasi dari Pinrang. Beliau selalu melakukan kegiatan-kegiatan lomba, selalu melakukan kegiatan event dan turnamen. Tapi sebesar apapun yang namanya organisasi, ketika pemimpinnya tidak mampu mengelolanya, yakin saya tidak bisa Pak. Tapi Pak Somba, bukan cerita. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan beliau, dengan kerjasama dengan bapak-bapak semua pengurus Percasi Kabupaten Bulukumba, melakukan turnamen kegiatan seperti ini, saya yakin Pak. Dan jangan kita takut berbuat salah. Lebih baik salah dalam berbuat dibanding tidak berbuat sama sekali dalam hal catur, bukan dalam hal tindak pidana. Tidak ada. Yang susah itu mempersatukan barang, mempersatukan kegiatan, mempersatukan orang banyak itu sangat susah. Dan alhamdulillah inilah yang dimiliki Pak Mapasomba, mempersatukan kita semua. Dan kadang saya bilang ini catur ini luar biasa, biar di mana-mana kita bisa lomba. Tapi dengan motivasi beliau juga mau berkorban. Itu dari segi pemimpin, engkau Pak, nama labo. Tapi kalau ada pemimpin engkau nama reke, ini yang susah ini pemimpin ini. Paku jembatan ke kiri galang. Ini susah. Jadi kalau memimpin sebuah organisasi tidak mau korban, lebih baik kita pulang tidur saja Pak. Jadi kami di KONI sangat bangga dengan Percasi. Dan kami selalu melaporkan kegiatan-kegiatan seperti ini dan dimonitor oleh KONI. Dan mudah-mudahan pemerintah ke depan Kabupaten Bulukumba, karena jayanya cabang olahraga di Kabupaten Bulukumba tergantung pemerintahnya. Karena dana bantuan itu dari pemerintah, bukan dari kami. Dari KONI tidak ada dananya, cuman KONI adalah leading sektor untuk membagikan kepada cabur-cabur yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan salah satu unggulannya KONI Kabupaten Bulukumba di Poprok nanti adalah Percasi. Titipan di pundak Bapak sangat berat Bapak pikul. Tapi yakin barang yang berat ketika kita pikul bersama akan jadi ringan. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah ini yang mudah-mudahan kita bisa lakukan di Percasi. Dan tadi saya begitu ditelepon, di WA sama beliau setelah memakamkan pamanda kami Andi Syahri Rumpang, adiknya Mamat meninggal dunia, kami makamkan, saya bilang saya harus siap hadir. Kenapa? Karena memang inilah tugas kami di KONI, selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman cabang olahraga. Permintaan beliau, kami berupaya bagaimana catur di Poprok dilaksanakan di Bulukumba. Dan rekomendasi juga Sekum Percasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk di Bulukumba. Kenapa? Karena orang Bulukumba itu welcome Pak. Kita bisa makan hatinya orang Bulukumba ini. Tapi jangan kecewakan orang Bulukumba. Itu tosengnya orang Bulukumba. Hatinya pun dia berikan kepada Anda, tapi jangan coba-coba kecewakan orang Bulukumba. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, jadi mari kita sama-sama semua membina cabang olahraga ini, dan yakin saya di tangan bapak-bapak Percasi Kabupaten Bulukumba akan bangkit. Akan bangkit, saya yakin itu akan bangkit untuk mendapatkan dan meraih prestasi yang bagus. Dan alhamdulillah Percasi kan tidak ada batasan umur. Bapak pandai memilih ini. Saya datang ke putra daerah Kabupaten Bulukumba yang berkiprah di Jakarta. Luar biasa. Luar biasa ini Pak. Tidak segampang itu membalikkan dari anu.
telapak tangan. Cuman saya tidak tahu Bapak mengisi amplopnya berapa. Mendatangkan seperti itu tidak segampang itu. Tapi saya yakin dia manusia ikhlas. Yakin saya manusia ikhlas ingin memberikan pengalaman yang dia miliki. Di catur itu bukan usia yang ditolak ukur. Di catur itu adalah pemikiran. Karena kalau orang bercatur, Pak, 3 langkah ke depan dia sudah pikirkan dibanding cabang-cabang olahraga lain. Kalau catur, sebelum dia melangkah dia sudah berpikir. Tapi di cabang olahraga lain melangkah baru berpikir. Nah ini. Dan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kesibukan-kesibukan ini bukan berarti menghalangi kegiatan seperti ini, tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan bermanfaat untuk ke depan, karena di tangan Bapak lah menanamkan sebuah motivasi olahraga di bidang berpikir. Orang catur itu pemikirannya sangat luas sekali dibanding cabang-cabang olahraga yang lain. Kalau kami di menembak fokus saja, tapi kalau di catur tidak. Sebelum dia melangkah 5 langkah, 4 langkah dia sudah pikir, kalau saya jalan ini, pasti dia makan ini. Kalau tidak, saya dibunuh. Nah ini luar biasa. Jadi saya yakin pemain catur itu tidak pernah melanggar aturan. Karena sebelum melakukan tindakan, dia sudah berpikir sebelumnya. Nah itu luar biasa itu pemain catur. Dan memang tidak ada pemain catur, saya tahu, ahli panah-panah, tidak ada. Perlu saya laporkan, ada Perdana Hukum juga yang mewakili pada Forprom 2009 lalu, mewakili Makassar. Sekarang saya tarik Mbak ada di belakang sana. Ya, yang dari Pofrok mewakili Makassar itu dulu, ya karena mungkin kami belum pernah komunikasi. Ya, saya tarik kembali. Nah, sekarang perlu kami sampaikan Pak, cabang olahraga yang ada, kalau Bapak yang berprestasi, Bapak yang dapat bonusnya, bukan Panglima Pasomba. Haram hukumnya Panglima Pasomba pegang itu bonusnya. Kalau bonusnya berapa Pak Sekum? 15 juta ya? Untuk sementara 15 juta, tapi kita bermohon terus 25 juta. Kalau bonusnya Bapak 25 juta, jangan mimpi Panglima Pasomba mau terima. Saya tidak bakal kasih. Bapak datang ke Pasomba yang mendahar tanda tangan atas namanya Gunawan. Gunawan yang juara, bukan Panglima Pasomba. Itulah pengurus KONI yang ada. Dan semua seperti itu. Kalau pelatihnya dapat bonus, bukan ketua organisasinya. Kami lakukan di KONI seperti itu. Tidak boleh Pak, kecuali atletnya kasih Ki. Terima kasih Pak Pelatih, terima kasih pengurus, boleh. Jadi Bapak yang meraih, Bapak yang capek berpikir, Bapak yang dapat. Cocok anak-anak lagu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini yang Bapak akan dapatkan di KONI. Jangan mimpi pengurus, urusi maki, caborta. Tapi jangan mimpi bonusnya. Bonusnya itu untuk atlet. Kemarin itu kami kasih langsung. Panggil orang tuanya di hari jadi bulu rumah, kami kasih bonus. Tapi kemarin saya bermohon 25 juta, dikasih 15 juta karena ada pra olimpik di situ masuk. Ada cacat. Nah, sekarang tidak ada lagi, kita tunggal karena pra olimpik itu berdiri sendiri. Dia punya koniton sendiri. Sekarang kita berdiri sendiri. Jadi di pra olimpik itu ada juga caturnya, tapi tidak bergantung di Percasi, tidak bergantung di KONI. Seperti itu barangkali bapak-bapak yang saya yakin, silakan kita berbuat apa yang kita tanam, itu yang kita dapatkan. Tidak mungkin pisang kita tanam, salah yang kita petik. Jadi kalau kita tanam, dirita di Percasi, kita juara, itu yang kita dapat juaranya insya Allah. Kami tidak janji di KONI, tapi kami selalu berupaya dan maksimal mungkin. Ini pengaruh COVID ini janjinya luar biasa. Semua anggaran dipotong-potong. Mulai dari anggaran fisik dan segala macam, tapi kami tetap berupaya, berusaha bagaimana terjadi ini bonus yang sebenarnya untuk kita semua. Baiklah Bapak-bapak, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillah kita sama-sama membuka acara ini. Semoga kita semua sukses dalam melaksanakan dan turnamen ini. Yang namanya turnamen, namanya event, ada kalah, ada menang. Ya, jangan dijadikan kekalahan itu adalah kekecewaan, tapi jadikan kekalahan itu cambuk maju ke depan. Kenapa dia bisa? Kenapa saya dikalah? Oh, saya tidak fokus. Fokus maki bermain catur, jangan mesti fokus. Dan dari luar, kalau memang ada kita suka di sini, singkirkan dulu si Fatima, kita bercatur dulu, selesai itu baru kita sama-sama ke rumahnya Fatima.
Barangkali seperti itu. Terima kasih dari saya, Pak Ketum dan Pak Sekung dan teman-teman pengurus Percasi Kabupaten Bulukumba. Mari kita sama-sama memeriahkan terus kegiatan seperti ini. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang jenek untuk makan kude.